Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim di tanggal 14 sampai 20 April tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat pada 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11 yang berkata demikian. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Paskah dalam bahasa Ibrani adalah Pesak. Paskah artinya sudah lewat, sudah lalu, sudah terlampaui. Kalau jembatan sudah terseberangi, kalau gunung lerengnya sudah terdaki, kalau samudra gelombang-gelombangnya sudah terarungi, kalau halangan tantangan-tantangannya sudah teratasi. Tidak heran Paskah menjadi hari raya agama yang terbesar dan terpenting bagi orang Yahudi. Paskah memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, lolosnya bangsa Israel dari maut. Paskah selalu diperingati dengan memakan gulai pahit dan roti yang tidak beragi. Gulai pahit melambangkan pengalaman pahit dari masa silam, jangan sampai hal itu terulang lagi. Sementara roti yang tidak beragi mengingatkan orang Israel bahwa keberangkatan mereka dari Mesir tanpa diduga-duga, tanpa mereka bersiap, bagaikan tidak sempat menunggu adonan roti mereka sampai mengembang. Hal ini juga mengingatkan mereka bahwa semua itu terlampaui, terlewati, terlalui semata-mata karena ada campur tangan Allah. Itulah Paskah. Israel diingatkan bahwa mereka bisa menjadi seperti yang sekarang ini adalah karena Paskah. Bayangkan sekiranya tidak ada Paskah, pertanyaan mungkin bukanlah di manakah mereka, tetapi masih adakah mereka. Paskah bersangkut paut erat dengan eksistensi mereka, keberadaan mereka, eksis atau tidak eksis, to be or not to be. Dan adalah campur tangan Tuhanlah yang memungkinkan mereka melewati, melampaui, keluar dari Mesir dan maut. Bayangkan
mereka melewati Laut Merah bila tanpa campur tangan Allah. Menurut Paulus, bagi orang Kristen, Paskah juga amat bahkan paling sentral. Sentral bagi Yesus dan sentral bagi kita. Bagi Yesus sudah melalui mengatasi maut. Bisa kita bayangkan hari yang paling menegangkan adalah Sabtu diam. Diam, lengang, sunyi, samar seperti dua jagoan yang berdiam sebelum menarik pistol mereka. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal itulah saat-saat yang paling menentukan. Dan bagi kita sudah melampaui, dibawa keluar dari keadaan perbudakan kita yang lama kepada keadaan atau status kehidupan yang baru. Bandingkan, dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 dikatakan, dari kegelapan ke terangnya yang ajaib, dari bukan umat menjadi umat, dari tidak dikasihani menjadi dikasihani. Dan ini bagaimana mungkin terjadi? Karena Yesus telah bangkit. Andai kata tidak bangkit, maka sia-sialah kekristenan kita. 1 Korintus 15 ayat 14. Keunikan kekristenan terletak di sini. Kalau hanya soal punya nabi yang punya kuasa, guru yang penuh hikmat, tokoh yang berbudi luhur dan baik hati, bahkan bersedia mati karena welas asihnya atau demi keyakinannya, kekristenan tidak ada istimewanya. Keistimewaan kekristenan ialah ia bangkit. Dan di titik ini, semua agama menolaknya karena menurut mereka paling-paling Yesus cuma reinkarnasi. Dan ilmu pengetahuan juga menolaknya. Menurut mereka, Yesus hanya mati suri. Padahal bukankah Yesus sudah 2 malam dikubur? Alkitab memang tidak menceritakan bagaimana persisnya peristiwa Paskah itu. Simbol Paskah bukanlah Yesus yang sedang bangkit dari kubur, tetapi pada kubur yang kosong, kain kafan yang terlipat rapi, batu yang tergolek, serdadu-serdadu yang ketakutan. Itu saja yang kita ketahui. Alkitab hendak mengatakan Yesus benar-benar bangkit. Dan kebangkitan ini dapat dibuktikan sesuai kesaksian 1 Korintus pasal 15 ayat 5 sampai ayat 8. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang terakhir kepada Paulus. Tetapi bukan peristiwanya ini yang penting. Yang penting adalah kuasanya. Yang penting bukanlah memperingati sebuah peristiwa, melainkan mengalami sebuah kuasa. Kuasa apa itu, saudara? Yaitu kuasa kemenangan. Dan karena kebangkitan Yesus itulah yang membuat kita layak untuk bersama-sama memberitakan Injil keselamatan dunia. Bukan hanya dengan perkataan, melainkan dengan perbuatan kita setiap hari. Injil yang menyelamatkan menjadikan kita sebagai pemberita bagi dunia yang gelap ini. Kebangkitan Kristus yang adalah Injil menyadarkan dunia bahwa apa yang dijanjikan dunia tidaklah kekal, melainkan hanya sementara. Sedangkan keselamatan yang Kristus berikan dari kebangkitannya adalah kekal dan mulia. Marilah kita menjadi saksi kebangkitan Kristus dan pelopor dalam pemberitaan anugerah keselamatan Allah bagi semua makhluk lewat tanggung jawab yang diberikan kepada kita, terutama dalam kita melayani Tuhan sesuai dengan karunia dan talenta yang ada pada kita.
Tuhan pasti menolong kita sebagai umat tebusannya. Amin.